Bab 653. Bisa makan daging lagi malam ini. Albert memandangi dua pria besar yang berjalan menuju halaman kosong. Satunya sudah berusia 27 atau 28, dan satunya lagi berusia 30-an, tapi masih naif seperti siswa sekolah dasar. Albert tak berdaya, dia langsung berjalan ke arah kru tanpa mengabaikan kedua pria itu. Melihatnya pergi, Vito dan Matthew tidak berniat untuk bertarung lagi. Matthew, Albert sudah menjadi istriku, tolong pergi menjauh darinya. Vito memperingatkannya dengan dingin dan nada bahaya. Vito, apakah kamu tidak tahu meskipun telah menikah, juga bisa bercerai? Matthew sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Dia melengkungkan bibirnya dengan dingin dan penuh kesombongan. Kalau bukan karena kakaknya meninggal, dia pasti telah bersama Lily sejak lama. Bagaimana mungkin Vito memiliki kesempatan? Kali ini, siapa yang berani menghentikannya bersama Albert, dia pasti akan membunuhnya. Setelah kembali, mereka berada di kru sepanjang sore. Baik Vito maupun Matthew, begitu mengobrol dengan Albert selalu diabaikan. Albert menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, mengatupkan bibirnya dan menundukkan kepala melihat naskah. Meskipun Tama sebagai makelar, tapi keberadaannya tidak terlalu penting. Hal-hal yang berkaitan dengan Albert, dia sama sekali tidak perlu bertindak, selalu ada orang yang bergegas keluar untuk menyelesaikannya. Sudah lama tidak begitu santai, bagaimana denganmu? Besti duduk di bangku plastik kecil sambil merokok, memandang Matthew yang sedang syuting, dan berkata dengan penuh perasaan. Sebelumnya ikut di samping Thomas si bos iblis, dirinya selalu sibuk tak berhenti. Meskipun Tuan Sielernya agak suram dan menakutkan, dan emosinya juga sulit ditebak, tapi secara keseluruhan dia masih lebih baik. Selain pertama kali bergabung dengan kru, dia harus menguruskan beberapa hal untuknya. Sekarang Tuan Sieler sibuk mengejar Albert, dirinya malah dianggap merusak pemandangan saat mendekat, dan juga takut akan mengganggunya bergaul dengan Albert. Rutinitasnya saat ini, hanya ikut datang ke kru di pagi hari, dan kembali di sore hari. Hampir sama, Tama menjawab dengan lembut. Sekarang dia tidak jauh beda dengan Besti, dia datang absen ke kru setiap hari, dan pulang pada sore atau malam hari. Tidak peduli hal apapun yang terjadi pada Albert, dia juga tidak perlu menanganinya. Setelah berpikir sejenak, Tama bertanya lagi, apakah otak Tuan Sielermu bermasalah? Dia tahu Albert dan Tuan ketiga telah memiliki anak yang begitu besar, tapi masih bersikeras ingin merebutnya. Otak Tuan ketigamu yang bermasalah, seluruh anggota keluarganya bermasalah. Besti memelototinya dan berteriak marah. Aku melihat otak Tuan Sieler yang berlubang, seluruh anggota keluarganya juga. Kalau tidak berlubang, bagaimana mungkin sengaja mengejar wanita yang sudah menikah? Tama juga melawan dengan berani. Nona Liam telah terpilih oleh Tuan Sieler sejak dulu. Tuan ketigamu yang tidak tahu malu, membohongi Nona Liam di saat Tuan Sieler pergi. Besti telah lama mengikuti Matthew, dia juga tahu beberapa hal tentangnya. Hicks, aku telah menjadi agen Albert sejak dulu, belum pernah mendengar hal seperti ini. Itu semua hanyalah keinginan Tuan Sieler sendiri, tidak jauh dari sini. Setelah syuting adegan terakhir sebelum pekerjaan berakhir, Albert keluar dari lokasi syuting dan melihat Tama dan Besti yang tidak jauh dari sana sedang berdebat tentang sesuatu. Tanpa diduga, agenmu memiliki hubungan yang baik dengan agenku. Albert bercanda dengan Matthew yang sedang berjalan keluar dari lokasi syuting bersamanya. Yah, lumayan harmonis, Matthew menyetujuinya. Tapi sebenarnya, kedua pria yang tidak jauh dari sana tidak hanya sekedar berdebat, tapi akan segera berkelahi. Pada saat ini, Vito datang dengan wajah dingin. Dia memegang tangan Albert dan berkata, ayolah kembali, aku akan membuatkan makanan enak untukmu malam ini. Albert yang ditarik pergi dengan paksa, buru-buru berpamitan dengan Matthew, dan segera didorong ke dalam mobil oleh Vito. Sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan berbicara dengan Matthew, tapi kamu masih juga mengobrol dengannya.
Vito mengendarai mobil sambil berkata dengan tidak senang. Ini semua dari kru yang sama, bagaimana mungkin tidak berbicara satu sama lain? Albert menghela nafas dengan tak berdaya, dalam hati berpikir, lagi pula, dia dan Matthew sudah saling kenal selama belasan tahun, dan sejauh ini, Matthew juga tidak melakukan sesuatu yang menyinggungnya, terkadang malah terasa sedikit imut dan tidak mengganggu sama sekali. Vito diam-diam mengertakkan gigi dengan depresi. Wanita ini kurang pintar dalam masalah hubungan, dan Vito tahu tentang itu. Matthew menyukaimu, tidakkah kamu menyadarinya? Vito mengatakannya dengan jelas. Dia menyukaiku, Albert berkata dengan ekspresi yang sulit dipercaya, sambil menunjuk dirinya sendiri. Mengapa aku tidak tahu? Dan bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana tahu? Semua orang bisa melihatnya kecuali orang buta. Albert hampir saja mati disinggung olehnya. Vito Octo, kamu memarahiku buta. Wajah Albert menjadi suram. Dia menyipitkan matanya dengan bahaya. Tidak, orang yang aku katakan adalah orang lain. Vito segera menjelaskannya, karena takut menyinggungnya dan dirinya harus tinggal sendirian lagi. Albert mendengus dan berpikir sejenak. Kalau begitu aku akan bertanya pada Matthew, apakah dia menyukaiku? Kalau Matthew mengakuinya, maka Albert tidak akan bergaul dengannya lagi. Kalau dia tidak menyukainya, maka bergaullah seperti biasa. Bagaimana kalau dia mengakuinya dan mengungkapkan cinta padamu? Apa yang akan kamu lakukan? Vito bertanya dengan gugup. Hicks, Albert melirik ke samping tanpa menjawab pertanyaannya. Melihatnya tidak berkata, Vito tidak terus bertanya. Mereka membeli beberapa sayuran di saat perjalanan kembali ke rumah. Meskipun Vito mengatakan dirinya yang akan memasak malam ini, tapi Albert juga ikut membantu di dapur. Melihatnya mencuci sayuran dengan serius dan canggung, Albert merasa sedikit konyol dan imut. Setelah makan malam, Vito teringat KRC International masih memiliki beberapa tugas yang agak penting dan harus diurus oleh dirinya. Tapi kemudian juga teringat dirinya terkunci di luar pintu tadi malam. Albert, aku masih harus keluar malam ini, bisakah jangan mengunci pintu dari dalam? Vito menatapnya dengan tatapan kasihan. Kejahatan apa yang akan kamu lakukan malam ini? Albert meliriknya dan bertanya, bukan hal buruk. Ini adalah urusan internasional KRC. Dia segera mengangkat telapak tangannya dan bersumpah. Kalau begitu pergi saja. Mendengarnya mengatakan ini, Albert tahu mungkin dia akan pergi untuk menangani beberapa tugas penting. Ingat, jangan mengunci pintu dari dalam. Vito diam-diam memutuskan untuk mengubah ruang tamu di rumahnya menjadi ruang kerja. Ya, Albert melambaikan tangannya ke arah pintu, memberi isyarat padanya untuk segera pergi. Aku akan segera kembali. Vito mencium pipinya dengan keras. Dalam hati berpikir, bisa makan daging lagi malam ini. Hei, kamu bisa mengurus urusanmu perlahan. Jangan terburu-buru kembali. Aku tidak akan mengunci pintunya dari dalam. Perasaan dingin muncul di hatinya. Albert berkata dengan senyuman canggung. Kata-kata pria ini memberinya firasat buruk. Apa yang terjadi? Bab 654. Malam ini biarkan dia tidur di sofa. Setelah Vito pergi, Albert duduk di ruang tamu memikirkan screenshot yang dikirim ke Ezra tadi malam. Setelah berlalu sekitar setengah jam, baru dia membalas dengan dingin, terima kasih. Memikirkan, akhir cerita, Kina, dia tidak bisa menahan tawa, lalu membuka WeChat dan mencolek Kina. Albert, Kina, sedang apa? Ayo mengobrol. Segera, Kina membalas. Kina, tidak melakukan apapun. Aku sedang melihat postingan pria kaya di forum. Albert, oh, aku kira kamu membersihkan diri, menunggu untuk dinikmati oleh tuan muda keduamu. Emotikon senyum menyipitkan mata. Kina, jangan sebut binatang itu lagi, biarkan dia tidur di sofa malam ini. Melihat jawaban Kina, Albert dapat membayangkan bahwa Kina pasti dalam keadaan emosi tingkat tinggi saat ini. Bisa dilihat efektivitas tempur tuan kedua Octo meledak tadi malam. Albert, kenapa? Tuan kedua membuatmu marah?
Albert bertanya dengan pura-pura. Kina, tidak apa-apa, tidak bicara denganmu dulu. Aku ingin melihat postingan pria kaya. Katanya pria kaya tadi malam ditolak untuk masuk oleh Berta. Tidak tahu apakah hari ini dia bisa masuk ke kamar Berta atau tidak. Aku akan memberi sebuah trik kepada pria kaya. Biarkan dia makan Berta malam ini dengan puas. Albert, melihat bagian kalimat ini, dia hampir saja ingin merangkak melalui internet dan memukul Kina dengan keras. Kina, ayam pedas ini, melihat Kina ingin memposting dan memberi Vito beberapa trik, Albert segera bangkit dari sofa dan kembali ke kamar. Mengunci pintu dan mencari ponsel cadangan. Jika Kina berani berbicara omong kosong, maka dia akan mengirim screenshot kepada Tuan Kedua Okto dan biarkan Tuan Kedua Okto menangani kelinci kotor itu dengan gangs. Pria kaya hari ini masih belum memperbarui rutinitasnya, dan komentar Bare tidak begitu banyak. Albert langsung mencari komentar terbaru di belakang. Karena komentar baru akan ditambahkan dari waktu ke waktu, dia menyegarkan selama beberapa menit, dan akhirnya melihat komentar akun yang membuat dia cinta dan benci. Bunyi X, pria kaya malam ini jangan bersikap patuh. Berta pasti akan bersikap arogan karena dimanjakan. Wanita ini tidak boleh dibiasakan, pria kaya semangat. Malam ini, kamu harus menggunakan tubuh agar Berta tahu betapa seriusnya konsekuensi tidak mengizinkan kamu masuk ke kamar. Dan terakhir mengatakan, pria kaya perlu membeli obat, semacam pistol emas yang tidak akan jatuh dalam semalaman. Setelah menggunakan obat yang aku jual, dijamin Berta tidak akan pernah melarang kamu masuk ke kamar lagi. Usaha kecil, dengan manajemen tulus, ada di seluruh negara, dan pengiriman secara pribadi. Sialan, setelah selesai membacanya, Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kina, wanita yang minta dipukul, semakin lama semakin arogan, sangat berani. Setelah memikirkannya, dia segera mengambil screenshot dari komentar ini dan mengirimkannya ke Ezra di WeChat. Albert, Tuan Kedua, sejak kapan Kina mulai berjualan obat? Aku baru tahu hari ini. Setelah mengirim pesan, dia melihat pria kaya belum memperbarui rutinitas hariannya, jadi berencana untuk memeriksa Weibo sebentar. Segera setelah membuka Weibo, sebuah pesan serius dari Ezra muncul. Aku akan bertanya padanya. Kota Leicester demi mengetahui siapa utusan di balik layar Bella. Pasangan suami istri keluarga Libra masih tinggal di kota Leicester. Keluarga Okto pemanas ruangan menyala. Setelah mandi, Kina mengenakan piyama lengan pendek dan duduk menyamping di sofa, dengan punggung bersandar di sandaran tangan sofa, dan kakinya di sisi lain sandaran tangan sofa. Kedua tangan memegang ponsel dan menggeser halaman web, kedua kaki di sandaran tangan sofa mengayun ringan, sangat santai. Saat mendengar pintu terbuka, dia segera melihat ke arah pintu dan melihat seorang pria mendorong pintu, berjalan masuk. Ezra, ada apa? Kina bertanya dengan heran. Melihat waktu, masih belum jam 9. Tidak ada apa-apa. Tatapan penuh arti Ezra berhenti di wajahnya sejenak, dan berjalan menuju lemari pakaian. Melihat piyamanya, Kina terkejut, menelan ludah diam-diam, dan bertanya, Ezra, kamu, pekerjaanmu sudah selesai. Sebenarnya, dia beritahu Albert ingin membiarkan Ezra tidur di sofa, hanyalah omong kosong. Ini adalah rumah keluarga Okto. Meskipun ada konflik di antara pasangan itu, dia juga tidak akan membiarkan Ezra tidur di sofa. Jika itu di kota C, dia menindasnya begitu ganas tadi malam, dia pasti akan membiarkannya tidur di sofa malam ini. Seperti di Elysium tahun itu, skate dia membuat dirinya marah. Dia akan membiarkan pria itu tidur di sofa, tetap alhasil, pria berhati hitam membuang sofa itu. Ini mungkin yang disebut, kebenaran meningkat, kejahatan juga ikut meningkat. Dia menjawab dengan suara yang dalam, dan berjalan menuju kamar mandi dengan pakaiannya. Kenapa aku selalu merasa firasat buruk? Kina berbisik sambil melihat ke pintu kamar mandi yang tertutup. Sekarang hanya sisa beberapa menit lagi baru jam 9, dan di akhir musim dingin,
langit akan lebih lambat cerah, malam yang panjang ini. Hatinya gemetar, Tuhan, malam yang panjang ini sangat mengerikan. Memikirkannya, Kina segera berdiri dari sofa, mengenakan sandal, dan dengan cepat meninggalkan kamar seperti pelarian. Demi nyawanya, malam ini tidak boleh tinggal bersama pria itu. Di kamar lain, Clayton mengerutkan kening saat dia melihat ibunya mendorong pintu dan berjalan masuk dengan ekspresi kabur dari kesulitan, dan menatap ibunya dengan sedikit bingung. Clayton, ibu akan tidur denganmu malam ini. Kina berdeham dengan tidak nyaman, berjalan mendekat dan menggendong Dea. Dea, bibi Kina akan menemanimu malam ini, dan juga kakak Clayton, boleh? Boleh, aku paling suka bibi Kina. Dea segera memeluk lehernya dengan gembira. Bibi Kina, kapan ibuku kembali? Dea sudah lama tidak tidur dengan ibu. Kina merasa sedih saat mendengar kata-kata Dea. Tunggu besoknya besok, Mama Dea akan kembali. Nanti Dea tidak perlu ke taman kanak-kanak dan bisa tidur dengan ibu. Dia mencium pipi merah muda gadis kecil itu dan berkata dengan nada yang sangat lembut. Mungkin karena dia melewatkan tahun-tahun terpenting dalam hidup Clayton, lalu menyebabkan dia merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada tumbuh bersama anak-anak. Dea baru berusia 4 tahun, ayah dan ibu tidak ada di sisinya. Untungnya, gadis kecil itu relatif baik, biasanya dengan patuh mengikuti kakak Clayton pergi ke taman kanak-kanak. Saat berada di keluarga Okto, semua orang sangat mencintainya dan menyayanginya, tetapi tidak peduli seberapa baik orang lain memperlakukan gadis kecil itu, mereka tidak dapat menggantikan orang tuanya. Apakah itu 2 hari? Dea menekuk jari kelingkingnya dengan serius. Besok ditambah besok, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar, Dea sangat pintar, bahkan sudah bisa menghitung. Kina langsung memuji. Melihat gadis kecil ini dengan serius menekuk jarinya, benar-benar sangat imut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kakak Stephen yang mengajari Dea. Dea berkata sambil tersenyum. Kina memandang putranya sendiri dan bertanya kepada Clayton dengan tatapan, kenapa membiarkan Stephen mendekati Dea? Vito bilang bocah lelaki itu menyukai Dea, dan minta mereka untuk membantu mengawasinya, dan jangan biarkan Stephen mendekati Dea.